Kaum ibu bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Terkadang ada banyak orang salah kaprah soal toleransi. Toleransi itu bukan berarti semua hal boleh dilakukan. Toleransi itu sesungguhnya menerima keberagaman cara pandang, tetapi menyangkut kepentingan bersama harus ada satu suara. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau mau makan, entah pakai tangan atau pakai sendok, itu dua cara yang tidak usah diperdebatkan, manakah yang benar, manakah yang salah. Karena itu hanya soal selera. Tetapi ketika ada yang demi bisa makan enak, ia mengambil jatah makan orang lain yang kelaparan, maka toleransi akan mengajak kita bersuara sama, bahwa sikap itu adalah sikap tidak adil yang jahat. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, juga hendak mengajak kita berhati-hati soal sikap toleransi. Kita hendak belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus soal jangan membuat Tuhan cemburu, sebagaimana dikatakan di ayat 22. Apa maksud Rasul Paulus? Ini terkait dengan situasi kehidupan jemaat di Korintus. Rupanya, meski telah mengaku beriman kepada Yesus Kristus, tapi dalam keseharian, jemaat Kristen di Korintus masih juga mempraktikkan perilaku hidup yang terjadi di masyarakat Korintus pada umumnya. Kota Korintus meskipun merupakan kota yang maju, tapi dalam keseharian, praktek hidup mereka justru adalah kehidupan yang memperlihatkan moral yang bobrok. Contohnya saja adalah percabulan yang dianggap hal yang biasa di kota Korintus. Atau juga masyarakat Korintus yang hidup menyembah dewa-dewa biasa melakukan praktek makan minum di kuil dewa-dewa. Nah, praktek-praktek hidup yang buruk ini ternyata juga masih dilakukan oleh anggota-anggota jemaat di Korintus, yakni percabulan dan juga makan makanan berhala. Rasul Paulus menegur praktek hidup yang dilakukan oleh jemaat di Korintus itu. Kenapa? Karena ketika jemaat di Korintus masih melakukan praktek-praktek yang buruk itu, sesungguhnya mereka sadar tidak sadar mendukung nilai-nilai dan cara pandang yang buruk yang menduakan Tuhan. Pada akhirnya, jemaat di Korintus melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yang menimbulkan kecemburuan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 23 sampai 24, kita bisa melihat bagaimana bahwa hubungan Tuhan dengan umatnya adalah hubungan perjanjian setia. Maka ketika umat menduakan Tuhan, itu berarti mengingkari janji setia itu, dan itu menimbulkan kecemburuan Tuhan. Atas alasan itulah Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus untuk tidak menimbulkan kecemburuan Tuhan. Rasul Paulus hendak mengajak jemaat di Korintus untuk memperlihatkan kesungguhan iman mereka dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pusat kehidupan yang memberi hikmat dan tuntunan sejati dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka pembacaan Alkitab kita pada saat ini kemudian hendak mengajak kita belajar tentang beberapa hal yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Pertama, kita mau diingatkan, meski kita memang hidup di dalam masyarakat yang beragam, baik beragam nilai dan budaya, tapi hendaklah keberagaman itu tidak membuat kita merelatifkan segala nilai. Ketika kita sudah bertaut pada suatu pemahaman, hendaklah kita setia pada pemahaman itu. Yang dimaksud adalah, ketika kita telah beriman dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka hendaklah kita memberikan kesetiaan kita hanya kepada Yesus Kristus dan tidak kepada yang lain. Cara mudah untuk mengukur apakah kita sungguh-sungguh setia dan mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup kita adalah dalam setiap tindakan dan rencana kita, manakah yang lebih kita dahulukan? Kehendak dan tata cara Tuhan, ataukah kehendak dan tata cara buatan manusia? Kedua, kita hendak diingatkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang berpegang pada prinsip dan tidak menduakan prinsip itu.
Tetapi itu bukan berarti kita bisa menyalahkan atau menganggap sesat prinsip yang berbeda. Setiap orang berhak memegang kepercayaan dan prinsip yang ia yakini. Namun demikian, meski menghidupi prinsip yang berbeda, tapi kita hidup di dalam dunia yang sama. Maka kita perlu juga memperhatikan konsekuensi kepercayaan dan prinsip yang kita yakini atas kehidupan bersama itu. Iman Kristen mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan itu mewujud dalam kasih kepada sesama. Maka dari itu, iman Kristen akan menghargai hak hidup orang lain dalam menjalani kepercayaan dan prinsipnya. Tapi iman Kristen akan menyatakan suara kenabian ketika sebuah kepercayaan dan prinsip justru mencederai kehidupan sesamanya. Misalnya, atas nama membela agama kemudian menghalangi umat yang berbeda membangun tempat ibadahnya dan melaksanakan praktek-praktek ibadahnya, maka iman Kristen akan menyatakan bahwa itu adalah sikap yang salah. Prinsip iman Kristen yang mengasihi sesama itu menjadi landasan iman Kristen untuk mengkritisi dan mendorong suatu aturan hukum yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya dengan aman dan merdeka. Ketiga, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa tantangan utama bagi umat Kristen bukanlah apa yang kelihatan, melainkan nilai-nilai dan cara pandang yang ada di baliknya. Sederhananya, iman Kristen contohnya tidak memandang uang sebagai sesuatu yang buruk, tetapi cara pandang yang mendewakan uang dan prinsip hidup yang mengutamakan uang, itulah nilai-nilai yang bertentangan dengan iman Kristen. Iman Kristen berpusat pada kasih Tuhan yang memanusiakan manusia. Karena itu, bagi iman Kristen yang utama adalah penghargaan atas kehidupan manusia di atas uang, bahkan juga kekuasaan dan hal-hal lain. Maka dari itu, iman Kristen akan menolak praktek korupsi, praktek perdagangan manusia, praktek nepotisme, praktek elitisme, praktek ketidakadilan gender, termasuk juga praktek perusakan alam, yang semuanya itu demi mengejar keuntungan, kekuasaan, kekayaan. Iman Kristen tidak akan membenarkan mulut kita mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi tindakan kita justru menjadi sumber derita kehidupan sesama. Hati-hati, Tuhan itu pecemburu. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita sesungguhnya. Maka marilah kita menjadi umat yang sungguh-sungguh taat dan setia hanya kepada Yesus Kristus. Hanya ketika kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Yesus Kristus, kita akan dimampukan menjadi pelaku kasih di tengah-tengah dunia dan membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera bagi sesama bahkan alam lingkungan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin.